Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Kurniasari dengan NIM B10312122 dari kelas A Akuntansi, kelas reguler. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bunga sederhana di mata kuliah Matematika Bisnis dan Ekonomi dengan dosen pengampu yaitu Pak Rafles Ginting, SE, MAK. Oke, tanpa perlu lama-lama, next. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui pendahuluan sebelum itu. Nah, jika ada dua pilihan untuk kita, yaitu menerima 1 juta di hari ini dan menerima 1 juta di 6 bulan lagi, pilihan mana yang akan kita pilih dan mengapa? Kalau pribadi saya akan memilih 1 juta di hari ini. Mengapa? Karena ya kalau 6 bulan lagi dalam nominal yang sama, kenapa nggak hari ini gitu kan. Tapi kan terkadang kebutuhan orang-orang itu berbeda. Mungkin ada yang butuh 1 juta tetapi 6 bulan lagi, jadi mereka memilih pilihan yang B. Tetapi jika pilihannya berubah, menerima 1 juta hari ini atau menerima 1.100.000 di 6 bulan lagi, tentunya pilihan kita akan berbeda. Tetapi untuk opini saya akan tetap memilih menerima 1 juta di hari ini. Mengapa? Karena kalau saya menerima 1.100.000 di 6 bulan lagi, itu ya naiknya cuma 100.000, bagi saya itu agak sedikit kecil ya. Jadi menurut saya menerima 1 juta di hari ini. Nah, di dalam bunga sederhana itu kurang lebih seperti itu, ya, di mana nilai mata uang yang kita beri atau kita pinjam hari ini akan berubah pada masa yang akan mendatang. Oke, next. Di sini time value of money. Nah, di sini adalah timbul faktor bunga akibat perbedaan waktu. Uang yang kita miliki hari ini akan memberikan nilai yang berbeda pada waktu yang mendatang. Besarnya perubahan jumlah itu tergantung besarnya tingkat bunga dan waktu. Contoh, dalam hal sederhana, saya meminjam uang kepada teman saya itu sekitar Rp5.000 untuk membeli makanan. Nah, tapi kata teman saya bilang, boleh pinjam 5.000, tapi nanti ada bunga sekitar 1%, jadi saya harus mengembalikan uang itu sekitar 6.000 gitu misalnya. Nah, itu kan uang yang dia miliki pada hari ini sama nanti itu kan berbeda. Yang awalnya 5.000 saya ganti menjadi 6.000. Nah, begitu contoh bunga sederhana dalam kehidupan. Oke, next. Nah, bunga sederhana atau simple interest dalam bahasa Inggris itu rumusnya ada SI sama dengan P dikali R dengan T. Dengan SI simple interest itu bunga sederhananya, dengan B prinsipal atau nilai awal pokok, dan R interest rate per annual atau per annum tingkat bunga per tahun, dan T time waktu dalam tahun. Perhitungan bunga ini dilakukan sekali saja pada akhir periode atau tanggal pelunasan. Next. Oke, bunga sederhana ini dibagi menjadi dua, yaitu ada bunga tepat dan bunga biasa. Nah, contohnya jika T diberikan dalam bulan, maka itu termasuk dalam bunga tepat atau exact interest method atau SLAY. Nah, jika T diberikan dalam hari, maka itu termasuk dalam bunga biasa atau ordinary interest method slow. Oke, next. Nah, di sini ada 3 rumus. Seperti yang dikatakan tadi, jika T diberikan dalam bulan, maka rumus yang akan kita pakai yaitu jumlah bulan dibagi 12. Misalnya Bapak A minjam uang sekitar 1 juta dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 bulan, maka itu akan digunakan T sama dengan 2/12 sesuai dengan rumus yang tertera pada PPT. Yang kedua, jika T diberikan dalam hari, maka akan digunakan T sama dengan jumlah hari dibagi 365. Kenapa 365? Karena dalam 1 tahun terdapat 365 hari. Contoh, misalnya Bapak A meminjam uang sekitar 1 juta dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 20 hari. Itu akan digunakan rumus T sama dengan jumlah hari, yaitu 20/365. Oke, next.
Next. Nah, di sini terdapat contoh, yaitu jika pokok pinjaman atau P sama dengan 20 juta dengan tingkat suku bunga R sama dengan 8% per anual atau annum, dan T sama dengan 60 hari, hitunglah slowly dan slow. Nah, dapat saya jelaskan dengan rumus tadi, P-nya itu sekitar 20 juta. P itu adalah prinsipal atau nilai awal pokok. 20 juta dikali 8%, 8% itu adalah suku bunga sederhananya, yaitu R, dikali 60. Kenapa 60? Karena 60 hari dibagi 365. 365 itu adalah jumlah hari dalam setahun, sama dengan 263.000, 13.070 rupiah. Kemudian slownya itu 20 juta dikali dengan 8%, dikali dengan 60 per 360. Kenapa 360? Karena di rumus sebelumnya itu menggunakan dia dibagi dengan 360, dan hasilnya 266.666.067 rupiah. Next. Oke, di sini ada bunga sederhana atau simple interest. Nah, di sini terdapat 3 rumus, yaitu rumus pertama, jika kita ingin mencari prinsipal atau nilai pokok, kita menggunakan simple interest per R dikali T. Kemudian jika kita mencari R atau interest rate atau tingkat bunga per tahun, kita menggunakan rumus, yaitu SI per P dikali T. Jika kita ingin mencari T, kita menggunakan rumus SI per P dikali R. Jika S merupakan nilai akhir atau pokok ditambah bunga, maka S sama dengan P ditambah SI, S sama dengan P ditambah P dikali R dikali T, kemudian S sama dengan P dikali 1 ditambah R dikali T. Oke, next kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada soal, setelah meminjam selama 73 hari, Ibu Tina melunasi pembayaran bunga pinjamannya sebesar Rp2.880.000. Berapakah besar pinjaman Ibu Tina jika tingkat bunga sederhananya 18% per anual atau per annum? Nah, dapat kita ketahui kalau di sini adalah R sama dengan 18%. Simple interestnya itu 2.880 dengan waktunya 73 hari. Karena diberikan dalam hari, maka kita harus bagi dalam 365. Oke, 73 per 365 kita masukkan ke rumus, yaitu P sama dengan simple interest dibagi R dikali T itu 2.880.000 dibagi dengan 18% dikali dengan 73 hari per 365, maka hasilnya sama dengan 80.000. Pak Arta menabung 3 juta rupiah dan mendapatkan bunga sederhana sebesar 12% per anual. Berapa saldo tabungannya setelah 3 bulan? Oke, sini dapat kita ketahui bahwa P-nya itu adalah 3 juta rupiah dan R-nya sama dengan 12%. Dengan tingkat waktu 3 bulan. Karena diberikan dalam bulan, maka kita harus dibagikan dengan 12 karena bulan itu jumlahnya 12. Jadi 3 per 12 sama dengan 0,25. Oke, masukkan ke rumus. S sama dengan P dikali 1 tambah R kali T sama dengan 3 juta ditambah 1 dikali 1 ditambah 12% dikali 0,25, hasilnya adalah 3.090.000 rupiah. Oke, next ke contoh soal berikutnya. Nah, seorang rentenir menawarkan pinjaman sebesar 1 juta rupiah yang harus dikembalikan dalam waktu 1 bulan sebesar 1.250.000. Berapa tingkat bunga sederhana yang dikenakan atas pinjaman itu? Oke, di sini dapat kita ketahui bahwa nilai pokok awalnya itu yaitu sekitar 1 juta rupiah. Kemudian simple interestnya 1.250.000 dikurang 1 juta rupiah, dapatlah 250.000. Nah, kemudian karena diberikan dalam jangka waktu 1 bulan, maka kita bagi dengan 12, yaitu 1 per 12. Oke, maka kita masukkan ke dalam rumus, yaitu R sama dengan simple interest per P kali T. R sama dengan 250.000 per 1 juta dikali 1 per 12. Maka hasilnya adalah 3 atau 300% per anual atau per annum. Oke, next.
Nah, dalam menghitung bunga sederhana itu nanti akan diberikan soal misalnya dari jangka waktu jumlah hari dari tanggal 11 Juni 2004 ke 3 November. Tentunya kita pasti agak sedikit kebingungan dalam menghitungnya. Nah, di sini saya akan sedikit memberitahukan cara menghitung hari manual. Oke, hari manual. Oke, di sini kan bisa hitunglah jumlah hari pada tanggal 11 Juni dan 3 November. Nah, dalam bulan Juni itu kan ada 30 hari. Kita kurangin jadi 30 dikurang 11, itu tersisa 19. Nah, habis bulan Juni itu kan ada bulan Juli. Juli itu kan ada 31, Agustus ada 31, September ada 30, Oktober ada 31, dan November ada 3 hari karena cuma sampai tanggal 3 November. Oke, jumlahnya maka dapatlah 145 hari. Oke, next. Nah, bagaimana cara perhitungan bunga sederhana dengan angsuran bunga flat? Oke, next. Caranya akan saya berikan dan saya jelaskan di slide berikutnya. Pembayaran dengan angsuran atau tingkat bunga flat. Nah, contohnya ini adalah seorang pedagang menjual televisi seharga 10 juta kepada Pak Abdi sebagai tanda jadi. Pak Abdi membayar uang muka sebesar 2 juta dan berjanji akan mengangsur sisanya dalam 5 kali angsuran yang sama besar setiap akhir bulan dengan bunga sederhana 10% per annual flat. Hitunglah besar angsuran Pak Abdi tersebut. Oke, next. Caranya saya akan berikan ke slide berikutnya. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa nilai pokoknya itu 8 juta. 8 juta itu dapat dari mana? Dari seorang pedagang yang menjual TV-nya seharga 10 juta dan Pak Abdi mengangsurnya dengan uang muka sebesar 2 juta. Jadi 10 juta dikurang 2 juta rupiah dapat hasilnya 8 juta. Dengan R-nya itu 10%, kita kalikan 100 jadi 0,1. Karena akan dicicil 5 kali di setiap akhir bulan, kan itu diberikan bulan, maka kita bagi dengan 12, jadi 5 per 12. Kita masukkan ke dalam rumus, itu S sama dengan P dikali 1 tambah R kali T sama dengan S sama dengan 8 juta dikali 1 ditambah 0,1 dikali 5 per 12. Hasilnya 8.333.300 rupiah. Nah, jumlah angsuran yang tiap bulan harus disetorkan oleh Bapak Abdi yaitu 8.333.000 rupiah dibagi 5, maka hasilnya adalah 1.666.067 rupiah. Oke, next. Oke, sekian penjelasan bunga sederhana secara singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.